Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Selamat siang Diki, selamat siang Farwaldi. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang Diki. Lebih baik lagi kalau misalnya kalian menyalakan kameranya, jadi saya seakan-akan tidak bicara sendiri. Nah ini terima kasih buat Nadia di kereta ini ya Nadia. Kemana kamu Nadia kok naik kereta? Ke Malang, Pak. Ke Malang. Enak ya zaman sekarang ya. Loh Bu, aku kuliah, wis kuliah nang sepur ae. Wah, enak ya zaman kalau dulu nggak bisa. Ya nanti Bu saya nyusul malamnya gitu. Ya. Maka kita siang ini bersyukur ya dalam kondisi sehat. Tuh. Enak sekali Hendriko ini sambil minum malah. Nyusu ini, siang-siang kok nyusu. Nggak sehat. Iya, Pak, biar sehat, Pak. Nggak sehat. Ya, oke. Kita bersyukur siang ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi siap untuk menempuh kuliah. Ya, mari kita berdoa, bersyukur semoga kondisi demikian tetap ya berlangsung ke kita dan keluarga kita, dan semoga juga wabah pandemi yang terjadi di daerah kita cepat berlalu. Ya, mari kita berdoa mereka keyakinan masing-masing. Semoga perkuliahan siang ini lancar, nggak ada permasalahan koneksi dan lain-lain, dan semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Nadia, kameranya kamu bisa matikan aja. Kamu pakai kuota, kamu nanti cepat habis itu. Iya, Pak. Ya, kamu suara aja mungkin lebih hemat kuota. Teman-teman yang di rumah pakai wifi nggak masalah. Oke, teman-teman, kita lanjutkan perkuliahan siang ini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait pertemuan sebelumnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, Pak. Kayaknya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, hari ini perkuliahan saya bagi dua bagian. Bagian yang pertama tentang perkuliahan, ya kita lanjutkan di hari ini, ya dari pertemuan kemarin. Terus kemudian di bagian kedua kita akan melihat atau membahas tugas kalian, ya kalian mempresentasikan tugas kalian. Saya minta mungkin kelompok khususnya yang kemarin belum presentasi untuk presentasi di hari ini, ya kita mungkin 2-3 kelompok yang melakukan presentasi. Kalian sudah melihat PowerPoint saya? Oh belum ya. Oke. Sudah, Pak. Sip. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting, yang kalian harus kalau bisa dihafalkan. Jadi selain pengertian apa itu iklan, supaya kalian bisa membedakan antara iklan dengan yang lain, ini yang kalian harus hafalkan. Tapi sebenarnya kalau kalian berkali-kali membuat iklan, pasti secara apa ya, secara batin, secara tidak langsung kalian akan menghafalnya, ya. Karena ini memang sesuatu yang penting, ya, sesuatu yang penting. Kenapa kok sebuah iklan bekerja? Ya, jadi maka kita harus memahami prosesnya yang terjadi. Materinya ini sudah saya upload di MyBrilliant, ya. Silakan kalian lihat di MyBrilliant sambil mungkin dibuka bersama saya. Tapi kalau misalnya mau melihat langsung presentasi saya di laptop, di Google Meet, monggo. Oke, kita lanjutkan ya. Pada tahun 1961, ya, Russell H. Coley ini atas permintaan, kalau di Indonesia mungkin
P3I ya, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia ya. Kalau di sana namanya Asosiasi Periklanan Nasional, National Advertising Association ya, US ya, Amerika Serikat ya. Dengan permintaan Asosiasi Perusahaan Periklanan Amerika Serikat ya, Russell ini menulis buku ya yang berjudul Defining Advertising Goals for Measure Advertising Results ya. Kalau diterjemahkan secara sederhana adalah mendefinisikan tujuan periklanan untuk mengukur ya, untuk mengukur hasil periklanan, atau mendefinisikan tujuan periklanan untuk melihat tujuan iklan yang dapat diukur ya. Maka dari bukunya Dagmar ini kita akan bisa melihat adanya proses periklanan ya. Nah ini, maka di dalam bukunya itu Russell membuat sebuah model itu gampangannya digambarkan secara sederhana, itu namanya model ya. Dalam kehidupan yang kompleks itu kemudian disederhanakan, oh kayak gini ya, kalau enggak nanti kita bingung ya. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya proses periklanan ya, proses periklanan yang terjadi di manusia ya, ketika mulai melihat sampai kemudian bertindak. Bagaimana sih sebenarnya prosesnya di dalam. Jadi harus kita paham di sini supaya Pak, iklan yang kita bikin itu benar-benar mengikuti proses di dalamnya. Ya, contoh misalnya begini. Coba saya minta sama Hendriko. Wah, ini Hendriko tertawa-tertawa ini. Saya seneng ini, ceria. Hendriko, coba kamu gambarkan model bagaimana kamu mulai duduk di kursi sampai kemudian pakai sepatu. Coba gimana model prosesnya kamu bersepatu? Duduk di kursi. Ya, kamu sudah duduk di kursi, ya, di bawahmu sudah ada sepatu, sudah ada kaos kaki. Nah, ini. Oke. Jadi awalnya saya pakai kaos kaki dulu, lalu buka tali sepatu, lalu masukkan tali sepatu, Masukkan lalu tali sepatu. ikat tali Masukkan sepatu. tali sepatu. Masukkan kaki ke sepatu, Pak. Ya. Lalu ikat lagi tali sepatunya. Udah. Nah, itu kurang detail itu. Masa langsung kamu pakai dua kaki langsung, kan biasanya kaki kanan dulu ya gitu ya, terus kemudian kaki kiri dulu, terus kaki kiri dulu gitu, nah, Pak. Ya seperti itu ya. Itu contoh yang sudah diberikan sama apa namanya ilmuwan Hendriko tentang model proses pakai sepatu. Nah, ini sama ya. Jadi kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya model proses periklanan. Yang pertama, ya, di tahapan yang pertama menurut model Dagmar ini singkatan dari bukunya tadi ya, judul bukunya ya, Defining Advertising Goals for Measure Advertising Result. Kalau disingkat huruf-huruf depannya namanya Dagmar ya. Kenapa kok itu ya? Kenapa enggak model Russell aja atau model Coley ya? Ya nggak tahu lah. Ini menurut yang saya baca bukunya aja. Yang pertama, tahapan pertama ini adalah unaware. Unaware ini ketidaksadaran ya, kalau diterjemahkan ya, ketidaksadaran. Tetapi yang dimaksudkan unaware ini bukan dia lagi mabuk atau lagi pingsan atau lagi apa tidur gitu, tidak sadar, bukan. Tetapi unaware di sini maksudnya ketidaksadaran itu ketidaktahuan, apa ya, ketidaktahuan ya, sebenarnya ya unaware itu, tapi maksudnya unaware di sini ketidaksadaran artinya lebih ke dia tidak tahu ya, bukan berarti dia tidur ya, tidak tahu aja mungkin di tempatnya itu ya. Contoh misalnya ada merek HP baru ya, merek HP baru, apa mereknya, Realme misalnya ya, ini atau apa, Migo atau apa ya gitu. Kalau ini tidak beriklan ya, saya tidak tahu kalau ada merek baru itu, baru saya sadar ada merek baru ketika saya mau beli HP di toko, loh kok ada merek baru lagi gitu. Nah ini kemudian siapa namanya salesnya bilang, Pak beli merek ini aja Pak, ini sekarang ada promo Pak, dengan begini nanti dapat ini. Tapi
saya ragu, nggak pernah mendengar iklannya, ya, nggak pernah mendengarkan promosinya dan macam-macam. Jadi saya masih menolak meskipun ada diskon yang menarik. Tapi seandainya kalau saya sudah aware, ya sadar bahwa ada merek itu dan kemudian kualitasnya bagus misalnya, karena mencari informasi ya, karena saya berusaha untuk juga tahu. Nanti ketika ada seperti itu, wah tambah seneng ya, karena oh ini sudah bagus katanya, lu kok sekarang ada promo, maka mungkin sama teman-teman yang lain kita bilang, wah aku bersyukur ini mimpi apa mau bengi, mimpi apa tadi malam kok aku dapat rezeki luar biasa, sudah ini kualitas bagus, harganya lagi murah misalnya. Itu namanya aware ya. Jadi tahapan pertama iklan itu benaknya adalah membuat sebelum membuat ya. Jadi pertahapan yang pertama orangnya itu segmennya yang membaca iklan atau yang kena terpa iklan itu unaware, tidak tahu ya. Kemudian setelah mendapat iklan mereka menjadi aware ya. Aware artinya tahu ya, sadar, oh iya tahu gitu. Atau contoh lagi misalnya begini, ini yang lagi tren ya, bukan lagi tren yang mungkin kalian sekarang tahu, karena dulu nggak tahu, ya bukan nggak dulu tahu, tapi ya nggak dipahami ya, yaitu misalnya di awal-awal pandemi kita santai aja tanpa pakai masker ya, tapi kemudian karena kita masif dapat informasi masker, akhirnya kita tanpa sadar keluar dari rumah pakai masker. Ini adalah menurut saya perubahan perilaku ini. Ini juga hasil dari iklan, ya, hasil dari advertising. Sehingga tanpa sadar ya kalian keluar sudah cari masker. Ya awal-awal itu saya seringkali lupa. Sudah jauh gitu baru sadar nggak pakai masker. Bahkan saya sudah pernah sampai di toko ya di awal-awal pandemi orang pakai masker. Saya lupa bawa masker, saking takutnya ya, kita rombongan gitu sampai kita beli masker di jalan, langsung di pinggir jalan kita beli masker ya, karena takut ada apa-apa ya, karena saya sendiri merasa bersalah karena biasa aja. Tapi sekarang jangankan keluar jauh ya, saya ke pasar aja saya pakai masker gitu, karena ini sudah di otak saya, di benak saya otomatis keluar rumah pakai masker. Ini adalah hasil dari iklan, dari tidak sadar menjadi sadar ya. Kemudian berikutnya adalah comprehensive and image ya. Setelah kita tahu, sadar ya, kemudian kita paham ya. Kemudian ada image ya. Image kalau diartikan sekarang itu kayak pencitraan ya gampangannya ya. Jadi misalnya gini, kita contoh calon wali kota misalnya ya. Ada kan bulan Desember ya mungkin ya, nanti ada pilkada ya, ada calon wali kota ya, kita nggak pernah tahu ini siapa sebelumnya, berarti unaware. Kemudian dia mencalonkan diri ya, terus kemudian dia melakukan promosi ya, kita jalan di billboard ada dia ya, mungkin ketika kita mendengarkan radio dia ngomong ya, terus kemudian mungkin di pinggir jalan ada kayak spanduk ya. Jadi kita sekarang tahu, sekarang tahu. Coba sekalian saya ingin tahu khususnya warga Surabaya, yang untuk pilkada Surabaya itu ada berapa calon? 2, Pak. 2. Siapa aja, Fatwaldi? Armuji sama Eri sama itu, Pak, sama Makruf itu, Pak. Mahfud Arifin. Ya itu, Pak. Siapa yang menjawab tadi? Arifin tadi? Diki, Pak, tim suksesnya, Pak. Berarti Diki ini yang lebih sadar, sedangkan Fatwaldi ini salah-salah, berarti nggak terlalu sadar ya. Ini contoh ya, contoh. Coba lengkapnya siapa? Pasangan nomor 1 siapa sama siapa? Eri sama Armuji, Pak. Eri sama Armuji. Eri lengkapnya itu Eri siapa? Eri Kolin. Percayagi. Ya, terus kemudian calon nomor 2? Mahfud Arifin Mujiaman.
Wah, hebat Nah, ini itu gini. suksesnya Pak. Apal Pak. Awal semua saya aja yang pasangannya Arifin aja nggak tahu, saya nggak ingat itu. Sekarang yang warga Sidoarjo, siapa aja pasangannya, calonnya? Siapa yang tinggal di Banyak Sidoarjo? Pak. Banyak 3 lah kalau Sini 3 Banyak, kalau Pak. nggak 4 Pak. Ya, siapa aja? Calon nomor 1 siapa? Pak Waldi. BHS sama siapa gitu nggak tahu. WAS itu apa? Sarung. Ya, ini singkatannya namanya Belut gitu. Surabaya. Iya, singkatannya namanya siapa? Ya, berarti yang hebat ini adalah calon Surabaya yang sudah membuat unaware menjadi aware, ya. Sedangkan calon Sidoarjo ini yang justru belum sukses ya. Kenyataannya kalian masih belum bisa bisa menjelaskan ke saya siapa saja calon ini ya. Ini aja calon yang nomor satunya ya, belum wakilnya. Kalian masih belum tahu. Kalian tadi jawab BAS itu. Ya, oke, misalnya ada BAS, singkatannya BAS siapa ya nggak tahu ya kan. Nah ini contoh kurang aware ya. Artinya unaware bukan kita tidak peduli, tapi kita menjadi nggak tahu ya. Oke. Dari yang tidak tahu, misalnya contoh Mahfud Arifin ya misalnya ya, itu ketika kita ngikutin atau mungkin ya dia rajin ya promosi ya melakukan advertising ya di mana-mana, kemudian timbul kita menjadi paham, oh Arifin ini orang yang dekat dengan rakyat misalnya, sederhana, kerja keras, nah ini contoh. Jadi sudah ada terjadi comprehensive and image ya. Nah, baru berikutnya dari kita kemudian timbul sikap. Timbul sikap ya. Sikap attitude. Coba saya tanya, apa yang dimaksud dengan attitude? Ratna Paralstin, apa yang dimaksud dengan attitude atau sikap? Ratna, Perilaku Pak. sikap. Ya, saya jawab di chatting. Ya, yes. Kesesuaian jawab di chatting. Coba Nadia di kereta ini ya. Afifah, apa itu sikap? Attitude, Pak. Loh, lah ya. Sikap itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya attitude. Lah, sikap itu apa? Itu cara atau kelakuannya itu. Kenapa? Cara Perilaku, Pak, perilaku. Perilaku itu bukankah behavior? Bagaimana seseorang bertindak gitu loh, Pak. Seseorang bagaimana bertindak. Oke, ya, mungkin saya jelaskan aja. Jadi sebenarnya di dalam manusia itu ada 3 hal ya. Yang pertama itu adalah di dalam pikiran ya, di dalam otak ya. Itu namanya kognitif ya, kognitif pemahaman. Terus kemudian jadi sikap ya, namanya afektif ya. Kognitif, afektif, konatif. Nah, baru yang terakhir itu karena sudah melakukannya berulang-ulang, dia menjadi kebiasaan, perilaku, yang namanya konatif. Ya. Jadi sikap ini sudah keputusan yang sudah diambil dari pemahaman, dari pikiran yang sudah kita punya. Ya. Dari misalnya contoh tadi itu, oh pasangan ini setelah dia melakukan advertising ya, kemudian kita paham, oh orang ini bagus ini orangnya rendah hati bla 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 seperti ini. Kita sudah punya sikap ya. Wes aku dukung dia. Nah, ini sudah mulai sikap ya. Atau sebaliknya. Oh, pasangan ini hanya cuma baik aja belum jelmnya nggak pernah. Wes gak suka aku misalnya. Ini sudah sikap ya. Jadi sikap itu bisa di dalam bentuk hanya belum tindakan ya. Jadi di dalam pikiran sikap itu kayak keperpihakan, ketidaksukaan, kesenangan, kesemangatan. Jadi masih di dalam diri ya.
Beda dengan yang tadi, yang kognitif itu pemahaman ya, pemahaman artinya tahu, sadar. Jadi kalau misalnya kita belajar seperti ini, kalian tadi tidak tahu dengan model Dagmar, sekarang tahu. Nah, ini ada di dalam otak kita. Jadi kita paham, pengetahuan kita masuk. Tapi kalian belum punya sikap ya. Nah, setelah kalian tahu ini, kemudian kalian bisa bersikap dengan model Dagmar. Oh, iklan ini yang katanya Pak Yusuf ini kayaknya cocok dengan ini. Iya, ternyata bisa. Ya, itu contoh ya. Baru kemudian berubah menjadi action. Action ini sudah menggerakkan ya. Jadi kalau sikap tadi itu masih belum bisa menggerakkan ya, masih di pikiran kita, di perkataan kita, tapi belum sampai menggerakkan kaki kita, menggerakkan tangan kita, ya kan? Yang disikap, sedangkan di action sudah tindakan. Jadi kalau misalnya contoh, kalau kemudian kita tahu ada pasangan B misalnya ya, kemudian kita suka ya, kemudian kita punya citra dia baik, kemudian kita suka, dari situ kemudian kita milih ya, kita mau susah payah misalnya ya, yang lainnya mungkin ngapain kamu pemilu, mending golput aja, atau ada teman ngajak, ayo kita ngelencer aja, rekreasi aja, keluar kota naik gunung gitu. Sebentar aku tak nyoblos dulu. Nah, ini sudah kalian sudah bertindak. Ya. Jadi ini adalah sebenarnya model yang menurut saya juga bagus ya. Jadi sebenarnya semua iklan tujuannya sampai ke sini ya. Dari tidak sadar, tidak tahu, kemudian iklan itu menjadikan orang tahu ya. Dari tidak tahu ada orang yang namanya Mahfud Arifin, kemudian tahu, terus kemudian dari tahu tadi itu aware, kemudian kita paham, oh misalnya ya Mahfud Arifin ini orangnya baik misalnya, terus kemudian kita punya citra orang ini pekerja keras ini, nah seperti itu. Kemudian kita punya sikap, oke, saya dukung, ya, seperti itu. Kemudian perilaku berikutnya, ketika misalnya ada pilkada, kita mencoblosnya, ya. Jadi ini contoh model proses komunikasi periklanan dengan menggunakan model Dagmar, ya. Ini untuk yang misalnya pilkada. Contoh lagi misalnya barang, produk, ya, HP lah misalnya, ya. Ada merek baru, Realme ya mungkin ya, atau Vivo yang baru. Saya terus terang nggak pernah menggunakan kedua produk ini, baik Vivo maupun Realme, anggap aja Realme ya. Saya tidak tahu, kemudian jadi tahu Realme, tapi saya sekarang memang tahu Realme, tapi saya masih belum sampai ke komprehensif dan image. Saya masih belum punya pemahaman dan image apa yang saya terapkan untuk Realme. Jadi saya masih belum sampai ke sikap, sampai tindakan. Loh, kamu seneng nggak sama sikap? Belum tahu ya, apalagi membeli, karena saya tidak tahu. Ya, ini harusnya Realme harus, kalau misalnya untuk saya harus dipromosikan lagi. Oh, Realme ini kualitas kameranya bagus, bikinan pabrik yang sama dengan Xiaomi misalnya, seperti itu, bla bla bla. Oh begitu ya, berarti kualitasnya sama ya dengan merek-merek yang sudah ada. Iya betul, tapi harganya lebih murah. Nah, misalnya, oh begitu ya, kualitas bagus, harga lebih murah. Nah ini pemahaman dan citra. Nah kemudian, oh kalau begitu kapan-kapan kalau ada rezeki saya beli aja, atau nanti kalau beli saya nyoba. Nah, ini sudah sikap. Nanti ketika benar-benar saya ingin beli, saya beli itu. Apalagi kalau kemudian di toko ya, saya didorong dengan promosi. Kemarin kita melihatnya apa bedanya iklan sama promosi. Masih ingat, ada yang masih ingat apa bedanya iklan dengan promosi? Jangan yang menjawab Fatwaldi jawab terus. Yang belum aja. Andreas. Halo, Andreas, hadir? Saya lihat ada namanya di sini. Aditya? Nikita Farah? Loh, ini saya panggilin kok nggak ada semua ini. Apa kameranya diletakkan gitu? Kok pakai kamera? Fatwaldi? Nah ini, Fatwaldi barusan bangun ini. Apa bedanya Dengerin iklan dengan aku, Pak. promosi?
Iklan sama apa, Pak? Promosi. Promosi. Iya, Pak, promosi. Iya, betul. Kalau promosi itu Pak, iklan yang menawarkan barang atau sesuatu, Pak. Kalau iklan nggak mesti menawarkan, Pak. Oh kan, ini berarti nggak masuk ini yang kemarin sudah saya ajarkan ini. Fatwaldi, Fatwaldi kuliah sambil meluk guling sih. Kayak Hendriko ini loh, kayak Diki ini loh, duduk menghadap laptop gitu, serius. Kamu meluk guling, yang diingat maling gulingnya. Ya, masa ada yang masih ingat bedanya iklan dengan promosi? Di pertemuan awal-awal saya ulang-ulang loh. Kalau promosi tujuannya supaya barang itu dibeli, Pak. Mm-mm. Kalau iklan bangun kualitas mungkin. Wah, betul sekali. Aini berarti di apa namanya? Aini apakah duduk di depan laptop? Iya, Pak, duduk di depan laptop. Wah kan, contoh bukti nih. Kalau Fatwaldi sambil apa tadi? Rebahan nyeluk guling. Data rusak, Pak. Ada HP aku. Ada kelimbungan. Ya ini harusnya seperti ini kan sudah berkali-kali saya omongkan ya. Bedanya iklan dengan promosi. Iklan itu tidak memangsa pembelian di tempat ya, lebih mengubah sikap dan perilaku. Sedangkan promosi itu lebih memaksa penjualan di tempat. Nah itu ya. Jadi saya sudah punya sikap ya, komprehensif, kemudian saya punya apa tadi, punya komprehensif dan image, terus kemudian saya punya sikap ya, saya ke toko didukung sama promosi, SPG-nya bilang atau penjualnya, Pak, Bapak beruntung hari ini, kami kebetulan ada promosi, kalau Bapak beli sekarang, kami berikan cashback Pak 100.000, wah ini kan, padahal saya sudah punya sikap yang optimis dan memang merek misalnya Realme tadi sudah di dalam bayangan saya, ternyata ada dorongan. Nah ini sehingga saya memutuskan untuk beli Realme. Ya, ini contoh ya model Dagmar yang berlangsung di dalam sebuah iklan. Ada pertanyaan sampai di sini di model Dagmar? Tidak ada, Pak. Hendriko geleng-geleng berarti nggak tanya ini. Sing kamera hidup cuma Hendriko aja berani ya, yang lainnya nggak berani. Kenapa ini? Kenapa Hendriko teman-temanmu kok nggak berani nyalakan kamera? Mungkin Ya, aku nyala loh, Pak. nyala kok Pak, itu masih nyala semua. Saya nyala, Pak. Tapi saya tutupi tadi, Pak. Jadinya biar anu, Pak. Ya. Bohong. Hendriko itu kok ganteng, Pak, sini, Pak. Dia nyalakan kamera itu mau pamer kegantengannya, Pak. Rambutnya bagus soalnya, Pak. Katanya kemarin habis disemuting, Pak, rambutnya, Pak. Mau pamer gitu, Pak, Hendriko itu, Pak. Ya. Nah, harusnya yang kayak pamer itu cewek biasanya, Theo. Ya, nggak ada pertanyaan tentang model Dagmar ini? Hendriko kan kecewean, Pak, Hendriko itu, Pak. Cowok yang kecewean. Lanjut, Pak. Sudah Theo, fokus. Lanjut Pak. Pak, saya tes saya. Fatwaldi, model Dagmar itu apa? Coba disebutkan tadi tahapan model Dagmar. Fatwaldi. Diki Fernanda. Loh, kok sudah barusan nanya beberapa menit yang lalu, kok sudah lupa ini. Belum sampai model yang lain ini. Saya nggak mau tanya sama Aini, pasti Aini nyatet ini, pasti tahu nih. Pak, yang lainnya aja. Tapi Pak, mohon maaf, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan lagi, yang di-share Bapak itu manajemen periklanan, Pak, bukan teori periklanan. Yang mana sih?
Yang Oh, iya dah. iya, yang di Brilian. Oh, mohon maaf, salah ya saya. Iya, Oke, Pak. oke, sorry, mohon maaf. Nanti saya ganti ya. Iya, Pak. Terima kasih. Nggak diingatkan ya. Oke, mohon maaf. Ya, berarti kalian harus fokus di saya dulu berarti ya. Untung berarti saya salah. Kalau benar kalian lihat hasil downloadnya. Ayo, barusan saya sampaikan apa itu model Dagmar. Ini karena ini penting ya, kalian harus menghafal sih sebenarnya. Nanti kalau kalian sering berkenalan dan berdekatan, sudah lama-lama hafal gitu. Makanya saya bilang tadi, karena ini penting. Ayo, barusan saya sampaikan, ada berapa tahap tadi model Dagmar? 4. 4 tahap. Apa aja? Awareness. Kesadaran, Ya, Pemahaman. Afifah. Sebentar, Afifah dulu yang jawab. kesadaran. Kameranya juga kamu hidupkan, Afifah. Ya. Nggak bisa kamera saya. Oh iya, oke. Ada kesadaran, pemahaman dan citra, sikap dan tindakan. Berarti berapa ya tadi? 4, Pak. Kurang 1 berarti. Oh, yang satu apa ya tadi lupa. Siapa yang mau melengkapi Afifah ini? Benar Afifah, kurang 1 di tahap pertama. Ketidaksadaran, Pak. Ah, betul sekali. Jadi coba kamu lengkapi Diki mulai awal. Ketidaksadaran, kesadaran, pemahaman dan citra, sikap dan tindakan. Mantap ya, kayak gini loh bisa dicontoh ini. Oh, Belajarnya Pak. Ya Allah. belajar di depan laptop, duduk gitu ya, menghadap gitu sambil mencatat kayak gitu ya. Benar nggak Fatwaldi? Bener, Pak. Ya. Benar, Pak. Diki ketua kelas. Di ketua kelasnya kan Karima, kok Diki apa wakil ketua kelas Diki? Oh, enggak, Pak. Oke, Pak. Enggak. Lah Diki kemarin jadi ketua kelas nggak mau, ya sudah Karima aja yang mau. Enggak mau, Pak. Benar. Ya, benar tadi Afifah menjawab ya. Ada 5 tahapan. Tidak sadar, sadar, paham dan citra, kemudian sikap dan tindakan. Dalam bahasa Inggris unaware, un itu tidak ya, aware itu sadar berarti tidak sadar, kemudian un-nya hilang jadi aware, sadar, kemudian comprehensive and image, kemudian attitude, action. Ini model Dagmar. Jadi paham ya, gampang ya sebenarnya. Jadi kalau kita kembalikan, kalau kita melihat iklan, ya proses bekerjanya iklan di manusia seperti itu. Iklan membuat orang-orang tidak tahu, kemudian menjadi tahu, ya. Terus kemudian jadi paham, ya. Contoh misalnya paham itu misalnya, coba apa bedanya iPhone dengan Android? Nah, itu mungkin kalian sudah tahu karena dipahami, oh sistem operasinya beda, lebih begini ya. Kemudian timbul citra, oh ya, iOS ini, iPhone ini, sistem operasinya iOS ini lebih stabil, gak kena virus misal, contoh ya. Timbul sikap, oh ya bagus ini kalau iPhone ini, orang kalau pakai HP iPhone ini pasti keren gitu. Itu sudah timbul image ya. Orang yang pakai iPhone ini anak yang gaul. Ya betul nggak? Wah, anak tajir ya, harga iPhone mahal gitu ya misalnya. Baru kemudian timbul perilaku sesuai dengan apanya iklan itu. Ada pertanyaan di tahap model Dagmar? Gak ada, kita lanjutkan ya. Berikutnya, model AIDA. Ini model, kalau Dagmar itu tadi tahun berapa Dagmar? Ada yang masih ingat? Dagmar tahun berapa tadi? 1961, Pak. Iya, betul. Ya, tahun 60-an ya. Nah, ini lebih lama lagi ya, sebelum Perang Dunia Kedua ya. Jadi masih awal-awal media massa, ya, khususnya media massa cetak ya, puncak-puncaknya media massa cetak ya. Maka dinamakan AIDA. AIDA ini bukan nama cewek ya. Ini singkatan dari huruf-huruf di depannya, tahapan ya. Kalau Dagmar tadi singkatan dari huruf-huruf tapi dari judul bukunya ya. Sedangkan AIDA ini adalah singkatan dari huruf-huruf di tahapan ya. Kalau tadi Dagmar itu ada unaware berarti U,
kemudian aware A, nggak gitu. Nah ini hampir seperti itu ya. Nah ini, jadi model AIDA yang pertama itu attention, A-nya, itu interest, kemudian desire, action. Ya ini lebih gampang ya, lebih gampang diingat ya, dan lebih enak ya. Jadi iklan itu menurut model AIDA itu pertama iklan itu harus getting attention atau attract attention. Attract attention itu harus menarik perhatian. Ya, kenapa kok harus menarik perhatian? Ya, karena manusia ini sudah cukup sibuk, sudah habis sumber dayanya untuk kepentingannya dia. Ya, kok bisa Pak Ijob? Iya, misalnya saya misalnya ya sibuk bekerja, kalian sibuk kuliah, ya. Orang-orang sudah punya kesibukan masing-masing, terus kemudian dimintai perhatian kepada apa yang mau disampaikan. Nah ini kan susah ya kan, susah ya. Contoh yang paling sederhana, kalian pergi ke pasar, ya. Kalian pergi ke pasar sudah di dalam bayangan kalian mau beli apa. Contoh misalnya belanja aja lah, belanja keperluan sehari-hari berangkat. Misalnya kalian dimintai sama ibu, Le, Dok, tolong ke pasar. Ya, ini daftar belanjanya. Udah, kalian berangkat ke pasar, sudah berpikir aku nanti ke ini dulu beli ini, setelah itu dan ini seperti itu ya. Sudah punya kesibukan ya. Kemudian kalian lihat di pasar itu penjualnya itu sudah sibuk sendiri, sudah menangani pembeli dan macam-macam, punya kesibukan. Dan kalian punya produk baru yang kalian jual di pasar. Bagaimana supaya mereka beli? Ya, supaya bagaimana produk ini dibeli? Yang pertama tentu harus attract attention. Orang-orang itu kita minta waktunya sebentar untuk mendengarkan omongan saya. Ya itu, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu pakai pakai gramofon atau pakai yang speaker gitu. Sayang anak gitu. Wah, ini orang-orang kan mungkin akan berhenti dulu, noleh gitu ya. Nah, ini itu attract attention. Kalau kita tidak bisa mendapat perhatian, bagaimana produk kita sampai dilirik? Mendengarkan omongan kita aja loh, nggak didengerin. Bagaimana kemudian membeli produk kita? Jadi tahapan yang pertama itu iklan itu harus attract attention atau getting attention. Attention itu perhatian, ya. Jadi seperti saya ini misalnya, supaya kalian paham omongan saya minta kalian untuk melihat saya, ya, attract attention. Kalau kalian tidak memberikan perhatian ke saya, bagaimana kalian kemudian bisa sampai mendengar omongan saya, sampai paham dan mengikuti omongan saya? Sama seperti itu ya. Jadi yang pertama itu attract attention. Setelah gampangnya tadi ya, kembali di pasar tadi ya, orang berhenti. Bapak, ibu-ibu, siapa yang sayang anak gitu. Saya misalnya dalam hati ya. Kemudian kita berhenti noleh. Itu berarti kita sudah memberikan attention kita, perhatian kita sama orang yang jual tadi. Anggap saja jualan tambal panci misalnya yang pakai kayak lem gitu ya. Jadi kayak plastik aluminium tapi kayak ada lem kayak ceketan gitu, tinggal ditempel aja, tidak perlu ditambal dengan timah atau apa ya, seperti itu misalnya. Oke, saya sudah memberikan perhatian. Berikutnya iklan itu harus memberikan keuntungan, ya, interest ya. Interest itu keuntungan ya. Kalau di dalam bank itu interest itu keuntungan bank itu apa? Kalau kalian nabung di bank, kalian dapat keuntungan apa biasanya dari bank? Kalian dapat keuntungan bank apa bentuknya? Bunga. Nah, betul sekali ya. Interest itu terjemahan yang lain di dalam bahasa Inggris itu bunga ya. Tapi terjemahan secara umum interest itu keuntungan ya, keuntungan. Tetapi kalau di situasi tertentu kayak di bank, interest itu artinya bunga, karena bunga itu ya manfaat ya. Jadi kita nabungkan ke bank uangnya, kita mendapatkan manfaat dari uang yang kita tabungkan, yaitu bunga. Ya, ini harus setelah kita berhenti iklan ini ya, bapak ini yang beriklan ini tadi ya, misalnya anggap saja ya, harus memberikan manfaat kepada orang yang mendengarkan. Bapak Ibu punya panci misalnya. Sayang sekali loh kalau Bapak Ibu punya panci harganya mahal, lubang kecil nggak bisa dipakai. Ya. Daripada Bapak Ibu merombengkan dapat berapa, mending ditambal misalnya. Nah, ditambal nggak ada orang yang bisa menambal ya. Kalau zaman dulu ada yang kayak tukang tambal, orangnya keliling ya.
Kalau zaman saya dulu itu ada pakai timah, diberi areng ya, terus dipanas-panasin kayak di solder gitu ya. Sekarang saya lihat jarang ya. Biasanya dulu untuk menarik perhatiannya itu kayak lempengan seng-seng itu yang disusun-susun terus kemudian dipukul gini apa ya, digerakkan ini sampai bunyi krek sambil Keliling apa ya? dulu, Pak. Nah, keliling ya itu. Tambal panci gitu. Udah semuanya berkaitan dengan logam, termasuk apa itu wowong namanya itu yang untuk saluran air yang di itu kan kadang-kadang lubang itu di apa namanya ditambal lagi. Sekarang kan bukan besi ya, bukan apa seng, sekarang pakai plastik. Plastik kan nggak karat, nggak lubang ya. Nggak tahu kok sekarang kok nggak ada kayak gitu ya. Mungkin panci-panci sekarang lebih tebel atau anti karat. Kalau zaman dulu kadang-kadang ada kayak lubang. Pertama karat-karat, lama-lama lubang kecil, lama-lama besar ya. Harus memberikan manfaat ya. Nah, daripada nggak kepake ya, dari nggak kepake ini loh. Kami punya apa namanya tambal panci kecil, tinggal ditempel ya, nggak perlu keahlian, nggak perlu manfaat, harganya murah. Pancinya ibu harganya berapa? 50.000, daripada dibuang, beli ini 1.000 misalnya. Apa namanya, panci ibu bermanfaat lagi. Oke, cocok kan? Oh iya ya, betul ya. Nah, ini interest, kita mendapatkan manfaat dari iklan yang tadi memberikan manfaat. Kemudian kita timbul dari iklan tadi menimbulkan desire ya dari sisi orang yang melihat iklan. Ya, dari pasar, oh iya ya, benar, di rumah saya ada ini, desire. Desire itu adalah keinginan yang mendesak, ya, keinginan yang lebih, ya. Coba kalau kita lihat di dalam bahasa Inggris, kalian ingin bahasa Inggrisnya apa? Ingin. Want, ya, ingin. Lebih ingin, apa bahasa Inggrisnya? I wish. Apa itu, Elitius? Ya, ingin, want, betul. Lebih ingin. Kalau dalam bahasa Inggris ada urutannya ya. Ingin. Hah? Yes, no. I want more. Lebih berharap. I want more. Ya, ada kata kerjanya sendiri Elitius ya. Jadi ingin itu want ya. Lebih ingin itu eager. Tulisannya EAGER ya, eager, lebih ingin. Lebih ingin lagi sudah, kalau di dalam bahasa Indonesia itu mungkin kata-kata itu namanya nafsu ya, sudah apa ya, sudah kepingin sekali itu apa namanya, nafsu ya, itu bahasa Inggrisnya namanya desire ya, keinginan yang sangat sekali ya, sudah nggak bisa ditahan. Kalau ingin gitu mungkin dalam hati ya kapan-kapan lah. Kalau lebih ingin udah kepingin, aduh, dimasukkan tangan di saku, dikeluarkan uangnya, ternyata uangnya ngepres, nanti kalau saya belikan ini nanti nggak bisa beli telur, nanti dimarahin misalnya. Ini apa namanya, sudah ingin tetapi masih belum mendesak ya. Tapi kalau udah desire, misalnya tadi, saya belikan ini, nanti saya pulang lagi beli telur lagi, toh telur masih jualan terus, sedangkan ini belum tentu ada hari ini. Nah, ini contoh ya, desire ini keinginan yang sangat ya, sudah kepingin ya. Maka di iklan ini sebenarnya konsepnya itu adalah ini ya. Kemarin kalian mengerjakan tugas, ya ini iklan yang mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Ya, salah satu dampak negatif itu yang kemarin sudah saya jelaskan itu adalah menjadikan kebutuhan yang tidak penting menjadi penting. Ya, ini adalah sebenarnya akibat dari iklan. Ya, jadi contoh misalnya HP ya, HP contohnya HP itu mungkin bisa kita pakai selama lebih dari 2 tahun. HP saya rata-rata dulu itu sekitar umur 4 tahun 5 tahun baru saya ganti ya, karena nggak masalah ya, masih oke aja, nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya kita sering dapat iklan terus kemudian ada timbulan ganti ya, ini jadi sesuatu yang bisa HP itu misalnya diganti setiap 4 tahun, jadinya kalian ganti setiap tahun. Nah, ini gara-gara iklan tadi itu ya, kebutuhan yang bisa ditunda jadi kebutuhan sekarang, melihat modelnya bagus, remnya, prosesor apa-apa, ini contoh. Jadi kebutuhan yang tidak mendesak menjadi kebutuhan mendesak, kebutuhan masa depan menjadi kebutuhan sekarang. Ini namanya desire. Iklan membuat seperti itu. Guys, kemarin saya jelaskan salah satu efek negatif itu ya. Saya ingat sekali dulu waktu KKN
waktu KKN ya, di desa ini, waktu di desa KKN di Gresik sana itu belum ada listrik. Belum ada listrik. Listriknya tuh belum masuk ya. Kabelnya sudah disiapkan tapi belum menyala. Dari PLN-nya masih nggak tahu bagaimana, belum ada listriknya. Tapi orang-orang itu sudah beli peralatan listrik. Bahkan ada banyak ya, nggak hanya 1-2 orang, khususnya yang kaya-kaya itu sudah beli kulkas. Belum ada listrik sudah beli kulkas ya. Ini kan kebutuhan masa depan dijadikan kebutuhan sekarang, listriknya belum ada, beli. Karena nggak kepake itu saya sampai tertawa, dibuat untuk lemari pakaian, jadi nyimpan pakaian, padahal itu kulkas masih baru ya. Ini contoh ya, ini adalah kebutuhan yang sebenarnya bukan kebutuhan sekarang jadi kebutuhan sekarang, padahal belum tentu. Kayak listrik belum nyala, ngapain harus beli kulkas gitu loh, nggak kepake gitu. Jadinya jadi lemari bukan lemari lemari nyimpan makanan, tapi lemari itu. Ini contoh ini ya. Nah, kalau sudah desire, baru kemudian action ya. Dia tadi itu sudah sangat sekali keinginannya. Lah, kemudian didukung dengan usaha promosi, akhirnya bertindak ya. Bertindak misalnya berangkat ke toko, membeli, mencoblos, itu namanya action ya. Jadi ini yang model yang paling terkenal di dalam iklan namanya AIDA, dan menghafalnya gampang sekali. A itu attention, I itu interest, D itu desire, A itu action, AIDA. Jadi iklan itu pertama harus menarik perhatian. Kenapa? Karena orang sudah sibuk. Orang sudah sibuk dengan kesibukan masing-masing. Kalau kita mau memberikan pemahaman pada orang lain, ya tentu mereka harus mengikuti atau mendengarkan apa yang kita omongkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah attention, interest. Ya. Ketika mereka sudah mendengarkan kita nggak bisa ngomong tentang kita. Kalau ngomong tentang kita, lepas ya. Dia nggak peduli. Ya. Contoh misalnya saya sebagai calon wali kota, ya. Tapi kalau kemudian saya ngomong, Bapak Ibu pilihlah saya, gitu ya. Kalau saya jadi jadi wali kota, saya jadi kaya, nah, itu berarti untuk kepentingan dia. Kita nggak peduli loh. Saya nggak mendapat keuntungan apa-apa, gitu ya. Itu berarti iklan itu gagal. Jadi interest yang diberikan itu harusnya kepada yang membaca iklan yang kita terpa. Bapak Ibu pilihlah saya, ya. Kalau kalau saya jadi misalnya wali kota, jalan yang di sini yang nggak mulus saya akan muluskan, ya. Bapak Ibu nggak perlu bersusah payah, ya. Ini jalannya akan mulus. Nah, ini contoh. Oh iya ya. Berarti ini ada interest, ya, sama. Ya, sebenarnya semuanya iklan itu memberikan manfaat, ya. Kalau cuma menceritakan tentang dirinya, ini loh, HP saya itu ada remnya begini-begini, orang nggak dijelaskan sisi manfaat untuk dia, ya lewat aja. HP yang lain juga begitu kok, tapi Pak, ini di HP lain tidak ada, HP saya itu bisa begini-begini, yang tidak bisa dilakukan yang lain, gitu. Wah, ini baru kemudian, oh ini untungnya ya, gitu. Kemudian dari mereka kemudian merasa mendapatkan manfaat, ya, ada nilai lebih, kemudian menjadi tertarik, tidak hanya sekedar tertarik, tapi punya keinginan yang luar biasa, baru kemudian dia akan beranjak, ya, bertindak seperti yang diinginkan iklan. Kalau iklan itu misalnya kayak calon wali kota, ya nanti kalau ada pemilu dia datang nyoblos, ya. Kalau misalnya HP, ya dia ke toko beli, ya kayak gitu, ya. Ini model yang paling terkenal mulai awal dan sampai sekarang masih dipakai sebenarnya. Jadi kalau kalian belajar buku-buku iklan, pasti banyak diceritakan tentang model AIDA. Ya, ada pertanyaan di model AIDA ini? Jelas, Pak. Jelas. Oke, saya lanjutkan lagi di model berikutnya, ya, model AITA, ya. Kalau model AIDA ini sudah lama ya, siapa yang mengembangkan tidak dijelaskan siapa. Nah, sedangkan AITA ini, model ini dikembangkan oleh seorang ilmuwan sosiologi, ya, namanya Everett Rogers, ya. Kalau kalian belajar ilmu sosiologi, di pengantar ilmu sosiologi pasti akan banyak menemukan nama Everett Rogers, ya. Everett Rogers ini lebih dikenal sebagai orang yang menelurkan teori adopsi inovasi, ya, adopsi inovasi. Jadi kalau dulu saya belajar sosiologi,
pasti akan ketemu dengan teorinya Everett Rogers ya. Ini sangat cocok sekali kalau digunakan untuk kampanye ya, kampanye atau apa itu namanya, publikasi atau propaganda kayak gitu ya. Jadi memang awalnya itu digunakan untuk bagaimana mengkampanyekan sebuah sebuah perilaku untuk masyarakat pedesaan. Jadi contoh misalnya begini, biasanya petani kalau menanam padi seperti begini. Nah, ini ternyata nggak efektif ya misalnya. Oke, pemerintah melalui Departemen Pertanian, melalui juru pertaniannya memberikan arahan. Begini loh. Nah, ini kalau tidak mengikuti model adopsi inovasi, mungkin nggak akan petani di situ tetap akan menggunakan cara yang lama, tidak menggunakan cara pemerintah. Makanya memang model adopsi inovasi ini akhirnya banyak dipakai khususnya untuk berkaitan di negara-negara berkembang ya, karena masih banyak yang masih belum modern terus sama pemerintah dimodernkan. Contoh lagi, saya ingat lagi dulu waktu kuliah ya, sekarang mungkin sudah jarang ya, di desa itu kalau mereka WC-nya itu mereka ya ke sungai kayak gitu, nggak punya kamar mandi sendiri ya kan, atau kalau punya kamar mandi jauh ya seperti itu. Nah, ini kemudian dengan adanya juru penerangan terus kemudian menggunakan ini supaya diadopsi, supaya dipakai oleh desa, sehingga sekarang kita sudah jarang melihat di desa sekalipun itu mereka misalnya buang hajat aja ke sungai, enggak, mereka sudah punya toilet sendiri ya. Nah, dari inovasi adopsi untuk sosiologi yang sebenarnya digunakan untuk kampanye ya, untuk indoktrinasi, untuk propaganda dan macam-macam, ini kemudian dipakai untuk iklan ya, karena konsepnya sama sebenarnya. Dari masyarakat desa yang mereka itu sebenarnya tidak tahu pentingnya misalnya jamban misalnya, kemudian mereka sampai tahu dan kemudian mereka bikin jamban. Ini dari sesuatu yang mereka tinggal ke sungai terus kemudian ada kamar mandi. Ini contoh dipakai untuk iklan ya. Ini juga sama ya, AIDA ini singkatan dari depannya ya, hampir sama sih cuman dengan AIDA, tapi ya tetap ada bedanya. Yang pertama A itu singkatan dari awareness ya, kesadaran, dari tidak tahu menjadi tahu ya. Terus kemudian sama dengan AIDA, interest ya, mendapatkan manfaat. Nah, ini yang bedanya ya. Bedanya dengan AIDA yaitu di ketiga dan keempat ya. 1, 2, 5 ini sama ya. Jadi awareness, interest, adoption ini kata dari action ya, dari sebenarnya sama. Cuma di sini karena menggunakan modelnya adopsi inovasi, jadi action ini diganti dengan kata adoption. Intinya bertindak apa yang diinginkan oleh pengiklan tadi itu namanya adoption. Nah, yang membedakan di sini ada tahapan, namanya evaluation dan trial. Kenapa ini dimasukkan? Ternyata tidak semudah itu kita bisa merubah sikap orang. Ya, misalnya contoh, bertahun-tahun kita pakai sabun ini, ya misalnya, atau bertahun-tahun kita misalnya pakai sepatu merek ini, misalnya, ya. Terus kemudian ada merek sepatu baru, ya. Atau ini bertahun-tahun kebiasaan kita, misalnya ini saya tahu sendiri ini ya. Ada orang yang bertahun-tahun biasa menggunakan HP merek Samsung, ya. Terus kemudian dia ketika beli HP, dia beli Samsung lagi. Kalau ditanya apa? Nggak mau repot belajar hal yang baru karena sudah kadung biasa. Ya, kalau saya sih nggak, karena saya tahu bahwa sebenarnya kalau selama merek apapun, selama masih model Android, ya pasti hampir sama lah. Meskipun tetap ya kita harus belajar lagi ya. Makanya kalau kadang-kadang saya ditanya sama orang, Pak ini kalau gini gimana caranya? Ya saya nggak tahu, karena HP pada dasarnya berbeda-beda ya. Karena kata-katanya aja beda, ada yang setting, ada configuration, tapi pada dasarnya sama ya. Ya sama. Nah, orang-orang kadang-kadang nggak mau sampai detail seperti itu ya. Kepinginnya tetap ya. Jadi itu ya, sehingga tidak semudah itu orang mau ganti ya. Contoh aja ini ya. Ini saya nggak tahu. Mungkin kalian bisa memberikan masukan ke saya nih.
Dulu kita menggunakan Brilliant kalau nggak salah. Brilliant dulu itu menggunakan engine-nya itu Google Classroom, ya. Sekarang kita ganti menggunakan engine-nya Moodle, diberi nama My Brilliant. Coba sekarang, para dosen sudah biasa menggunakan My Brilliant nggak? Kalian di mata kuliah lain, dosen-dosen memaksa atau banyak mengoptimalkan My Brilliant nggak? Lumayan, Pak. Banyak, Pak. Ya, nah ini contoh ya. Ketika berubah lagi kadang-kadang ya, kalau dipaksa mungkin ya terpaksa belajar ya. Tapi kalau misalnya nggak ada paksaan ya, mereka nggak mau ya. Kayak seperti tadi itu beli produk ini kalau kita sudah biasa ini ya, kalau kemudian kita disuruh ganti ya, ganti ini tentu ada pengorbanan ya, kita belajar lagi dan macam-macam. Contoh lagi ya, saya ingat sekali nih, ada seorang yang kalau nggak salah di komputernya masih menggunakan Windows 7. Windows 7 ya, ketika sudah ada Windows 8 nggak mau ganti, Windows 10 nggak mau ganti, bukan karena komputernya lemot ya, karena kita lihat speknya sudah cukup sih untuk ganti Windows 10, karena memang pada waktu itu ya memang adanya Windows 7, tapi laptopnya bagus ya, Sony Vaio, speknya tinggi, seharusnya pakai Windows 8 bisa sebenarnya, Windows 10 enggak, bisa juga. Padahal saya aja speknya lebih rendah, ya ganti ke Windows 8. Sekarang ada Windows 10, ya saya ganti Windows 10 gitu. Saya tanya, kenapa kok nggak ganti Windows 10? Nggak mau belajar lagi. Wah, nanti belajar lagi Pak Yusuf begini. Dan memang benar ya, harus terbiasa lagi gitu loh. Apalagi yang model Windows 8, dari Windows 7 ke Windows 8, berubahnya drastis ya, karena nggak ada namanya start ya. Yang di ujung pojok kiri itu nggak ada itu. Ya, itu langsung namanya apa itu, tile yang kotak-kotak itu ya, agak susah itu yang Windows 8 itu, yang Windows 8 awal. Kemudian ada namanya Windows revisi, baru dimunculkan lagi start. Kemudian di Windows 10 kembali lagi kayak Windows 7 ya. Cuma menunya masih tetap kotak-kotak, tapi nggak ada start. Jadi dulu itu ya kotak-kotak ya. Jadi ketika saya menggunakan Windows 8 gampangnya nangis, waduh, mending kembali ke 7. Tapi saja dulu memang suka hal yang baru ya. Oh ya, ini absennya nggak ada masalah ya tadi ya, saya beri kesempatan tadi, nggak ada yang masalah ya? Semua sudah absen? Kalau sekarang absen nggak bisa loh, sudah waktunya habis. Sudah, Pak. Saya belum. Kamu Elitius, kenapa kok belum? Itu tadi. Nggak bisa loh ya, waktunya sudah habis kamu Eli. Kamu nggak bisa absen, sekarang sudah jam 3 ya, saya beri toleransi 15 menit, kamu absen maksimal jam 2:15 ya. Dan saya tetap pakai patokan My Brilliant ya, karena itu tadi sudah saya sampaikan di awal kuliah tadi, kenapa saya minta kalian untuk absen dulu di My Brilliant. Oke, kembali lagi ya. Ternyata tidak semudah itu orang langsung beradopsi ya, karena nggak mau, karena perlu pengorbanan. Maka di sini sama Aita ini ada tahapan lagi yang disisipkan, yaitu yang pertama adalah tahapan evaluasi ya, melakukan evaluasi itu artinya disuruh untuk membandingkan ya, disuruh untuk eksperimen. Nah, misalnya ayo yang nggak suka misalnya atau biasanya, mohon maaf tadi itu misalnya kalau BAB ke sungai, mungkin diajak ke sebuah desa ya, kayak gini loh, kayak gitu ya, begini ya itu. Bahkan kemudian disuruh nyoba dibangun misalnya kamar mandi percontohan di desa yang tadi itu. Nah, ini disuruh nyoba, gak usah bikin dulu pakai ini ya. Dari situ nanti kayak gini ya ternyata. Nah, itu ya, baru mereka kemudian adopsi. Jadi evaluasi ini adalah membandingkan yang baru dengan yang lama, dan tentunya yang baru ini harus mempunyai nilai lebih. Ya, harus lebih baik, lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang, lebih enak, lebih otomatis, pokoknya harus lebih, harus memberikan itu. Kalau enggak, hasil evaluasinya terus kemudian mereka, ngapain saya ganti? Sekarang lebih murah, lebih enak, lebih banyak, lebih gampang, kayak gitu ya. Misalnya contoh, makanan misalnya,
Ngapain saya harus beli makanan ini loh lebih enak? Nggak bisa ya. Atau lebih murah. Ada lagi tawaran lo ini lebih mahal, nggak bisa. Harus memang dievaluasi dibandingkan harus memberikan nilai tambah. Interestnya itu harus lebih banyak dibanding yang sebelum. Nah, supaya ini meyakinkan dia harus diberi kesempatan untuk mencoba, ya. Makanya ada beberapa perusahaan yang memberikan sampel, ya. Sampel ya, tulisannya sampel ya, artinya bukan orang sampel, bukan orang gendeng, tapi sampel maksudnya di situ itu contoh, ya. Saya nggak tahu di kampus-kampus sekarang jarang ya. Dulu waktu saya kuliah itu sering sekali di pintu gerbang kampus itu banyak SPG yang menawarkan produk ya, dan itu diberi gratis sampel, tulisannya sampel dan ukurannya lebih kecil. Contoh saya dulu itu ingat Rejoice ya, Rejoice diberikan saset Rejoice ya. Kalau kita beli nggak ada ukuran itu ya, karena tulisannya sampel, terus ukurannya lebih kecil dibanding yang dijual ya. Kita diberikan gratis ya, dibagikan gitu supaya kita nyoba ya. Oh ternyata enak, ternyata kita cocok. Kalau disuruh beli ya kita nggak mau, kita melakukan nyoba dengan membeli nggak, tapi diberi sedikit aja. Oh ternyata oke. Akibatnya apa? Berikutnya kalau sampai kita habis, kita beli yang tadi itu Rejoice misalnya, ini sampel ya, diberikan kesempatan untuk trial ya. Contoh lagi misalnya mobil, dijelaskan spesifikasinya macam-macam, disuruh melihat, ini masih evaluasi tapi belum trial. Trialnya apa? Mari Pak, Bapak kalau mau silakan test drive, nyoba. Nah ini nyoba ini, ya sekeliling-keliling showroom, bahkan ada kesempatan keliling kota kalau nggak salah. Ada beberapa merek yang kadang-kadang memberi kesempatan keliling kota, ya sama salesnya di belakangnya atau di sampingnya, atau kadang-kadang sekali berangkat itu banyak orang ya, jadi salesnya yang di samping Pak supirnya gantian nanti nyobain seperti keliling kota ya. Saya sendiri pernah ini. Saya datang ke Auto 2000 ya, salesnya ini orangnya kenal ya, dia itu waktu itu sales untuk truk ya, truk apa namanya, Toyota itu kalau Auto 2000 Dyna ya, Toyota Dyna ya. Saya lihat-lihat kayak gitu, disuruh nyoba. Ya Lansetan gitu, truk ya. Saya naik ya sama anak saya ajak juga di sampingnya, terus sebelah saya itu apa namanya salesnya. Saya muter-muter di showroom tuh, naik truk gitu ya. Tapi truknya cuma kepalanya aja ya, maksudnya belakangnya itu baknya nggak ada ya. Ya ternyata ya bisa ternyata. Ya, oh ternyata ya enteng juga ya. Maksudnya kan selama ini nggak pernah bayangkan bagaimana nyetir truk ya. Ayo Pak Yusuf nyoba aja gitu. Ayo, saya pada waktu itu ya nggak meren beli truk, cuma saya lihat-lihat ya di showroom itu. Kebetulan anak saya yang lain itu ikut apa namanya lomba, kalau nggak salah lomba menggambar, kemudian saya jalan-jalan sama itu, terus kemudian atau gimana ya, setelah menggambar menunggu pengumuman atau apa ya, saya ngajak anak saya itu, terus kemudian naik truk ya, terus kemudian salesnya ini kenal, ayo nyoba gitu, tentu nggak niat beli tapi nggak apa-apa dia tuh, kita nyoba ya truk Dyna yang baru itu ya. Itu ternyata ya menurut saya nggak terlalu berat juga ya, maka saya diajarin Pak Yusuf kalau membelokkan sambil bergerak, berarti bukan digerakkan dulu kemudian jalan, tapi sambil jalan digerakkan ya, jadi lebih ringan lagi ya. Kalau saya kan mobil saya mungkin ringan ya, jadi berhenti pun langsung saya bisa memutar kemudi gitu, baru kemudian bisa jalan. Ini nggak sambil jalan itu diputar supaya lebih ringan. Ini contoh ya. Jadi pada dasarnya saya lihat banyak dari perusahaan-perusahaan yang memberi kesempatan untuk mencoba ya. Ada mungkin yang memberikan contoh perusahaan-perusahaan yang memberikan kesempatan untuk mencoba ya. Apa contohnya? Ferrari. HP Pak, HP. Betul sekali. HP, betul Theo. Jadi kalau zaman dulu itu nggak bisa dicoba ya. Ya masih dalam segel gitu. Jadi ya kita nggak bisa nyoba. Terus kemudian ada namanya dummy ya. Ya masih bisa ngerasakan ya persis ya, tapi nggak bisa megang. Tapi yang sekarang ini saya lihat sudah ada modelnya, sudah dalam keadaan hidup yang kita bisa nyoba-nyoba. Ini contoh. Betul sekali Theo. Ini contoh trial. Ada lagi yang lain? Kopi Pak, biasanya Pak, kopi susu. Siapa gitu, yang Pak. memberi?
SPG yang itu Pak ditawar-tawari Ya, itu Pak. betul Biasanya sekali. ada beberapa tapi enggak. Ya, betul. Iya, Parfum, betul. parfum. Parfum, betul. Ya. Parfum, Milo, Pak. Milo di mana, Dido? Di SD saya Sepeda motor, Pak, sepeda motor. Sepeda motor gimana nyobanya? Suzuki biasanya di itu, Pak, di Delta Plaza, Pak. Ada tes drive-nya, Pak. Milo di mana Milo? di SD. Takon Oh, aja. begitu ya. Betul, betul, betul. Ya, contoh yang kayak tadi si Theo, siapa mana? Dildo, Dido, itu apa namanya? Di mall-mall gitu kadang-kadang kan ada kayak SPG yang memberi potongan yang itu. Silakan Pak dicoba gratis kok. Ah, ini contoh juga trial ya. Ya, udah bener kalau makanan kadang-kadang minuman di SD yang tadi katanya Dido beri susu dibagi minuman kayak Iya, gitu. Pak, iya. Hah? Pak, aplikasi ini aplikasi juga Pak. Kenapa Eli? Aplikasi juga. Pak Pia, Pak, ada testernya, Pak. Oh iya dah. Di mana itu biasanya? Aku nggak pernah tahu, Pak Waldi. Pak Pia di Jogja loh, Pak. Di Pak Oh Pia iya benar 25 sekali, Patok betul gitu. kamu. Kan. Iya, Pak Pia betul, tapi kan Ada. punya di Surabaya. Depannya Kan? belum. Iya, maaf. Biasanya sopir-sopir bis, Pak, ngambil, Pak. Iya betul sekali, betul. Terima kasih mengingatkan Pak Waldi. Ya di Jogja itu kadang-kadang seperti itu ya, diberi contoh dan itu gratis. Kalau yang saya tahu lagi di Jogja itu yang akhiran ya, yang tren itu di Jogja itu dapurnya itu di depan. Ya kalau selama ini kan dapurnya nggak kelihatan. Ini yang baru dapurnya di depan, terus Iya, Pak. kemudian yang akhiran itu di apa namanya ditempatkan itu kita boleh ngincip ya, itu gratis. Saya sama temen kemarin ke Jogja ya, terus kemudian saya lihat loh kok gratis ya, tapi bentuknya nggak sempurna ya, tapi gratis loh, kita ngambil tapi nggak beli. Tokonya besar ya, tokonya besar. Dapurnya di depan itu orang. Kita sambil makan itu sambil melihat mereka bekerja. Oh gini ya caranya bikin bakpia gitu. Betul ya, Pak Pia pintar sekali. Apa? Terima kasih sudah mengingatkan. Kalau Pia saya belum tahu, tapi Pak Pia betul ya. Apalagi ada contohnya lain yang memberikan kesempatan untuk mencoba Itu Pak, yang tadi dibilang Elitius, Kacang kulit, Pak. aplikasi, Pak. kacang kulit. Apa? Kenapa Raffi? Aplikasi yang dibilang Elitius tadi. Nah, betul. Oh, ada kulit cowok. Pintar tadi jawabannya si Elitius, Eli kalau nggak salah Ah. tadi ya. Aplikasi. Jadi diberi trial ya, diberi nyoba silakan ya. Terus kemudian kalau nanti cocok beli ya, contoh ya. Namanya Game kayak trial gitu, ya. selama 30 hari atau apa. Betul aplikasi ya. Silakan dicoba. Kalau nggak diberikan coba ya kita nggak bisa nyoba gitu. Cuma kadang-kadang orang-orang kemudian cocok cari cracknya. Nggak Kalau beli. game itu masuk nggak Pak kira-kira Pak? Iya betul, game itu juga ada yang versi trial ya, di mana fitur-fiturnya Beta itu yang version, versi trial ini nggak lengkap ya. Jadi apa ya, nggak apa ya tantangannya, musuhnya atau apa, sehingga kalau kemudian kita beli, cuma ya kalau di Indonesia mikirnya nggak beli tapi Enggak Pak, cari cracknya. kalau yang game itu maksud saya gini Pak, yang beta Ya. version, jadi yang cuman 100 orang pendaftar pertama tuh yang cuman yang bisa nyoba gitu Pak. Oh begitu ya, hebat ini. Kayak apa nih? Aku nggak pernah tahu ini. Termasuk nggak Pak kira-kira Pak? Ya masuk. Ya intinya memang orang diberi dalam tanda petik gratis dulu untuk mencoba Iya, ya. Kalau untuk mereka beberapa tidak orang. gratis nggak mau. Namanya Nanti disuruh manusia, terus review gitu. maksudnya pelit ya nggak mau. Jadi evaluation ini kalau bisa dibiayai oleh perusahaan itu. Perusahaan itu lupa nggak rugi Iya, Pak. Ya bukan rugi tapi itu dianggap biaya promosi gitu loh. Modal, Biaya Pak. promosi. Contoh dulu waktu saya SMA, saya dulu sempat jadi tukang loper ya, tukang loper koran Jawa Pos. Tukang loper Jawa Pos ya. Saya ngelamar jadi loper Jawa Pos ya. Saya ternyata untuk jadi loper ini saya juga merangkap sebagai sales. Ternyata bayang saya dulu saya cuma, Pak, saya ngelamar kerjaan jadi loper. Oke, kamu nanti harus ngirim sini gitu enggak ternyata. Kamu cari pelanggan dulu ya, pelanggan yang kamu dapat itu ya jadi pelangganmu. Nanti saya bayar per orang itu kalau nggak salah itu berapa ya, aku lupa ya, kayak gitu ya. Lah cara untuk dapat pelanggan itu saya diberi koran gratis
yang berapa, mungkin 2 atau 3 ya. Di atas itu di stempel tulisannya kalau nggak salah perkenalan cuma-cuma gitu ya, ada tulisannya perkenalan cuma-cuma. Ini saya datang ke rumah-rumah penduduk ya, rumah-rumah orang, saya ngomong, Pak mau bertanggung jawab pos gitu. Kalau dia tertarik, koran ini saya berikan, Pak silakan baca ya, silakan dinikmatin ya. Kalau Bapak cocok, besok saya kirim lagi gratis ya, kirim gratis ya untuk Bapak, saya kirim. Dan oh ya silakan dicoba ya, saya ngirim ya ke dia gratis ya, tentu di stempel, maksudnya supaya nggak dijual lagi atau itu memberikan bahwa ini adalah contoh. Kalau dia cocok, besoknya saya tanya, gimana Pak, jadi langganan atau tidak? Iya jadi langganan. Nah seperti itu ya, contoh koran ya. Ada lagi mungkin yang lain? Baju buah-buahan, Pak. Baju? Gak tahu masa baju diberikan? Gak mungkin lah. Nggak pernah tahu aku baju diberikan gratis itu terus kemudian beli. Apa itu? Nah ini kok nggak pernah tahu aku. Di Bali kayaknya Pak itu. Diberi gratis. Dibeli coba mungkin Pak. Kan Biasanya perusahaan perdana Pak. Beberapa ada yang gratis, Pak. Oh gitu. Kalau nyoba ya semuanya nyoba Theo, nggak mungkin kita beli di toko nggak dicoba pasti. Cuma namanya tetap nyoba ya harus beli gitu loh. Tapi kalau diberi, nyobanya itu diberi lah. Ini orang seneng ya. Kan pasti dimanfaatkan, kan pasti bongkar kemasan gitu ya. Nah ini perusahaannya itu menganggapnya sebagai itu. Contoh tadi itu saya keliling-keliling kota atau keliling truk saya kan keluar bensin ya, saya nggak bayar bensin ya, dia yang nanggung perusahaan tadi ya. Kebetulan tadi saya memang ogah-ogahan sih sebenarnya pas nyoba truk itu. Coba kalau misalnya saya gitu orangnya rodok mokong gitu, saya tak keliling aja gak jauh gitu, mungkin ya oke-oke aja mungkin ya, karena wah ini nggak cukup bisa mencoba kalau hanya cuma sekedar di sekeliling showroom misalnya ya. Ya, jadi intinya teman-teman di model AITA ini konsumen diberi kesempatan untuk mencoba ya, trial, karena ternyata tidak semudah itu dari interest kemudian desire langsung action, ternyata nggak semudah itu ya. Orang-orang nggak mau susah payah, mau berkorban ya. Contoh dari Windows 7 ke Windows 10 nggak mau, karena nanti harus belajar lagi, repot ya. Malah saya ingat sekali dulu waktu di kantor itu saya diberi tugas untuk melegalkan semua sistem operasi ya, karena biayanya nggak banyak, dari komputer yang ada tidak semuanya saya Windowskan yang beli resmi ya, yang penting-penting aja menurut saya, orang-orang penting saya belikan Windows yang orisinil. Yang tidak penting ini bukan saya beri Windows bajakan, tapi saya beri Linux. Terjadi penolakan yang sangat ini. Saya dimungsuhi padahal saya hanya menjalankan perintah dari kantor ya, supaya semua komputer itu nggak ada yang menggunakan aplikasi bajakan ya. Kenapa mereka menolak ya? Karena mereka nggak mau belajar lagi, nggak mau repot yang biasanya tinggal klik-klik-klik, sekarang harus dengan menggunakan Linux, mereka harus belajar lagi. Nah, ini kan repot, meskipun sama aja gampangnya. Dari kalian biasa menggunakan Android, meskipun sama Android, tapi di Samsung kemudian disuruh menggunakan apa? Xiaomi misalnya, udah beda lagi ya. Udah belajar lagi, biasanya gini gitu ya, siap-siap itu. Nah ini mereka nggak mau repot ya, begitu. Oke, untuk model berikutnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih ada banyak model ya, tapi ini saya kira cukup ya untuk perkuliahan hari ini. Nanti saya upload lagi, mohon maaf tadi saya salah materinya. Tapi kan tadi udah benar padahal, salah ya. Ada yang mau ditanyakan tentang model proses komunikasi periklanan? Ya, ini menarik sekali ya kalau kita belajar di model proses, karena kita kemudian memahami bagaimana iklan bekerja. Ya, bukan iklannya biru iklan orang yang kreatif membuat iklan, tapi iklan ini mulai muncul sampai kemudian menggerakkan orang untuk bertindak sesuai keinginan iklan seperti ini. Nah, kalau kita paham terhadap ini, maka iklan yang kita bikin harus memiliki unsur itu semua. Kalau iklan itu tidak memiliki unsur semua, iklan itu tidak akan jalan. Iklan itu tidak
baik, iklan itu tidak efektif, tidak bisa menggerakkan orang untuk bertindak sesuai keinginan kita, ya. Jadi harus seperti itu, ya. Nanti kita akan. Pak, mau tanya, Pak. Ya, Pak Waldi. Kalau semisal kita mau buat iklan kayak media massa atau media cetak loh, Pak, itu juga pakai unsur-unsur ini, Pak, model-model ini, Pak. Betul sekali, semua. Ya, cuma nanti yang mau dipakai. Itu dianalisis dulu berarti, Pak. Kenapa? Dianalisa dulu, Pak. Iya, betul, dianalisa. Ya, betul. Jadi model itu nanti nggak hanya ini ya. Jadi yang tadi kalian sudah dapat adalah model Dagmar dan model Aida, model Aita 3. Nanti ada model lagi ya. Nanti kalian bisa milih ya dari iklan itu nanti mau lebih yang kemana ya, karena ada konsepnya yang berbeda ya. Kayak misalnya Aida sama Aita ada trial dan evaluation. Ini tidak ada di Dagmar ya. Nah ini tentu nanti kita lihat iklan itu. Contoh misalnya kalau iklan itu merubah sesuatu, perlu pengorbanan, mungkin akan menggunakan cocok model Aita. Kenapa? Karena orang berkorban ya. Contoh misalnya ya tadi itu disuruh ganti HP misalnya Realme, padahal selama ini kita menggunakan Samsung. Takutnya wah harus banyak belajar, atau itu mungkin nggak terlalu ya. Tapi dari Windows 7 ke Windows 10, saya ingat itu ada teman yang nggak mau ganti ya, masih pakai Windows 7, nggak mau belajar ya. Ini banyak kasus ya, dan banyak yang lain-lain ya. Kalau biasa seperti ini kemudian harus begini ya itu. Ya ini kita lihat nanti dari sisi produk ya, nanti kita akan mempelajari produknya seperti apa, terus kemudian kita tentukan tujuannya iklan seperti apa. Kalau sudah kita tentukan tujuan, baru kemudian kita tentukan model yang mau dipakai seperti apa. Ya ketika model sudah diterapkan, maka kreativitas dalam iklan itu harus sesuai dengan itu. Contoh lagi, kalau iklan tadi itu tujuannya adalah mengubah perilaku, ya mungkin akan berat ya. Kalau mengubah perilaku itu berat ya. Contoh mengubah perilaku, contoh yang saya pernah contohkan itu adalah orang yang biasa semir sepatu cuma sebulan sekali, disuruh merubah perilakunya menjadi seminggu sekali. Ini berat ini, ya. Orang yang tidak biasa cuci tangan dengan sabun, sekarang harus dibiasakan setiap cuci tangan dengan sabun, bahkan harus sering cuci tangan. Ini juga berat ini, ya. Nah ini tentu modelnya harus pas ya, yang mana yang mau dipakai. Tetapi kalau cuma hanya sekedar pemahaman, ya sekedar pemahaman, ini orang sudah tahu semua. Anggap saja seperti Abun Lux, Pepsodent, yang sudah terkenal, mie sedap atau Indomie itu sudah. Itu nggak perlu mungkin sampai adem, cuma hanya mengingatkan aja, reminder aja. Kamu sudah pakai Indomie ya? Ya tetap lebih pakai Indomie ya, jangan ganti yang lain loh ya. Dan Indomie ini sekarang aku ada rasa baru loh, jangan khawatir. Itu toh, itu nggak perlu berubah karena dia sudah menggunakan itu. Lupa Yusuf kalau begitu ngapain beriklan? Ya siapa tahu ada musuh kompetitor, terus kemudian dia menggunakan kompetitor yang lain. Jadi ini kayak memegang, ya. Jadi kayak mengingatkan lagi. Sudah beli mie goreng nggak? Rasaku yang baru. Sudah. Oh terima kasih. Itu. Kalau nggak diingatkan gitu, mungkin lari ke yang lain gitu. Oke. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita akhirin di bagian pertama ini. Kita selesai, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tolong saya diingatkan di grup, ketua kelas khususnya untuk ngupload materi yang benar ya. Mohon maaf sekali lagi, saya tadi salah. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, kita akhirin kuliah ini. Ya, kita masuk pembahasan atau kita melihat presentasi tugas kalian.